dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Albert Aries. Saya dengar Anda itu dituju sebagai jubir pemerintah untuk meluruskan penafsiran KUH pidana ini. Cuma pertanyaan saya, yang perlu diluruskan ini kan ke luar negeri terutama banyaknya TikTok dan televisi di luar. Tapi saya melihat bahwa yang beredar sekarang ini dipakai oleh pemerintah sepertinya hanya artis-artis lokal yang bukan sarjana hukum, hanya menjelaskan bahwa itu hoak. Harusnya Anda menyewa pengacara yang bisa bahasa Inggris seperti aku. Gimana? Dan apa memang itu anggaran khusus dari pemerintah? Baik, terima kasih Bang Hotman dan seluruh pemirsa Hot Room. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau mengenai yang soal tadi saya tidak mengerti karena tidak ikut campur dan tidak tahu menau. Ya. Karena yang saya jelaskan adalah substansi hukumnya. Nah, selama saya diminta pendapat oleh media lokal atau media asing, Bang. Jadi ada BBC London, Reuters juga interview saya akan menyampaikan semaksimal mungkin apa yang bisa sampaikan, Bang. Kami akan berusaha untuk menjawab jadi Anda itu ditunjuk resmi hanya untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan. Isu hukumnya aja, Bang Hotman. Hanya itu doang? Iya. Dan yang Anda lakukan sudah sampai ke luar negeri atau baru lokal? Sampai luar negeri. BBC London waktu itu live mewawancarai saya dengan bahasa Inggris dan saya jawab, there will be no legal process without any special complaint submitted to those harm, from those harm, yaitu suami atau istri yang dirugikan, atau orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan, Bang. Oke, Pak Sandi, Pak Menteri, bukankah sudah sebaiknya segera membayar para TikToker atau selebgram di luar negeri, bule-bule, agar beredar di seluruh kota di luar negeri? Ya, kami berkoordinasi dengan para perwakilan di luar negeri untuk melakukan satu pendekatan engagement secara aktif, menerangkan situasi terkini seperti yang sudah kami lakukan dengan Pak Albert pada acara Weekly Brief yang dihadiri lebih dari 50 para influencer yang akan menyampaikan secara tentunya pro bono ya. Karena gini Bang Hotman, kita ini sekarang lagi bangkit. Indonesia ini pariwisatanya naik 12 peringkat. Kita harus pastikan pasar-pasar utama kita tetap mendapatkan informasi yang terverifikasi dan betul-betul clear, jelas bahwa sebetulnya dengan undang-undang yang baru ini akan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, wisatawan mereka datang ke Indonesia akan merasakan aman, nyaman, dan menyenangkan, dan sehingga kita bisa menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru yang kemarin terhapus oleh pandemi. Nah, disinilah peran kita semua untuk berkolaborasi, menerangkan ke pasar utama kita, terutama ke masyarakat luar negeri juga, bahwa ini the intent of the law. Jadi intensi daripada undang-undang KUHP ini adalah justru memberikan suatu kejelasan dan pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Pak Ferry Amsari, apakah Anda masih tetap mengatakan bahwa KUH pidana yang baru ini cacat formal, dan apa alasan Anda? Ya, terima kasih Bang. Sebenarnya sudah bosan bilang bahwa ini terburu-buru, tapi kemudian terbukti sendiri ya. Lalu ada kejutan di sektor pariwisata. Ya. Artinya Pak Menteri Pariwisata tidak terlalu ikut diajak bicara. Di dalam putusan MK 91 PUU 18 Romawi 2020 disebutkan agar setiap undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang itu bisa menjadi undang-undang yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, harus dilakukan pemberian 3 hak kepada publik. 1, hak untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Kedua, hak untuk diterima pendapat publik itu. Ketiga, hak untuk diberikan jawaban kalau pendapat publik itu tidak diterima. Emang 3 hal ini belum dilaksanakan oleh DPR? Ya, secara formil juga tidak ada, saya lihat ya, jawaban yang clear soal usulan-usulan dari pengusul dari masyarakat. Apakah Anda akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Ya,
pilihan konstitusionalnya kan tidak ada pilihan lain ketika memang ada produk undang-undang yang bermasalah. Tapi harus diingat Bang, bahwa sebelum undang-undang KUHP ini disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR sudah wanti-wanti itu Hakim Konstitusi. Kalau ada perbedaan dengan bentukan undang-undang DPR, maka kami akan bisa ganti. Contoh sudah dilakukan terhadap Hakim Konstitusi Aswanto. Artinya begini, publik tentu akan punya perasaan ragu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Kita tentu dengan pertimbangan hati-hati ya, dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, ketakutan publik termasuk saya adalah MK hanya akan jadi alat legitimasi terkait undang-undang ini. Anda yakin bahwa MK justru mensahkan undang-undang ini? Saya dan teman-teman sedang memikirkan potensi itu, Bang. Oke, Pak Jamin. Sebagai dokter hukum pidana, di negara manapun pasal-pasal yang menyangkut moral itu tidak bayar hutang, itu perdata. Pasal-pasal misalnya seorang mantu seksi depan mertua, itu juga tidak bermoral, tapi itu bukan pidana. Kalau seseorang mau bersedia menyerahkan, bercinta secara suka sama suka, apakah itu memang ranah pidana? Dan apa pendapat Anda terhadap pasal-pasal ini? Ya, terkait dengan kita itu ya, kalau orang hukum itu pertama sekali masuk kuliah itu Bang, diajari norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum. Nah, jadi ranah hukum itu ada sanksi, tapi yang norma agama dan norma kesopanan itu dia nggak ada. Tidak ada sanksi. Iya. Kalau bercinta di hotel, sama-sama single, apakah itu melanggar norma susila, selain norma agama dan kesusilaan? Norma kesusilaan. Nah, sekarang kita lihat norma hukumnya apa terkait dengan itu. Dari ajas pidana, tepat kalau nggak? Norma hukumnya tentu kalau disebarluaskan, nah itu tidak tepat. Disebarluaskan tidak boleh. Kalau menikmati berdua tertutup, itu privasinya, Bang. Privasi. Jadi bukan ranah pidana. Harusnya tidak ranah pidana. Jadi pendapat Anda terhadap undang-undang ini konyol atau enggak? Nah, sekarang begini, kalau mendapatnya undang-undang. Nah, kalau dalam undang-undang ini, tadi kan sudah dikatakan delik aduan. Terkait dengan adanya orang di luar pernikahan yang suka sama suka melakukan hubungan suami istri. Nah, ini kan tidak pernah diatur. Yang diatur adalah salah satunya sudah menikah begitu. Nah, konteksnya ini begini Bang, karena tadi dikatakan ada aturan hukum agama yang diatur di negara Republik Indonesia. Nah, cuma ini kan tidak semuanya berlaku terkait dengan pemidanaan. Makanya saya bilang di Undang-Undang Perkawinan kita dilarang untuk menikah kalau mereka beda agama. Lalu mereka tidak menikah, tapi hidup bersama. Ini yang menjadi masalah nanti. Nah, akhirnya ini menjadi subjek kalau dia punya anak. Anaknya kan tentu mengatakan kalau nggak senang sama orang tuanya, akhirnya dia laporkan. Karena dia tahu bapak ibunya nggak ada pernikahan karena beda agama. Kecuali dia menikah di luar negeri, ya udah balik lagi dicatatkan di sini. Itu kan beda cerita ya aturannya itu. Satu. Yang kedua, ya tentu tadi yang Abang katakan turisme dan segala macam itu. Nah, ini kan berlaku secara teritorial di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan di hotel-hotel aja Bang, termasuk juga di tempat-tempat termasuk turis-turis investor asing sama bule-bule lokal yang memang pacaran sama orang lokal. Bisa jadi objek pemerasan. Ya kalau anaknya melaporkan ya bisa. Karena atau orang tuanya. Atau orang tuanya. Oke, Anda belum jawab sebagai ahli pidana. Jadi pasal ini seharusnya tidak ada atau tidak? Kalau menurut saya konsep seperti ini harusnya nggak usah ada pasalnya. Harusnya tidak ada. Jadi Anda tidak setuju pasal 412 yang mengatakan dua single itu sebagai perbuatan pidana walaupun dari aduan. Kepada kehidupan norma. Sudah dua yang mengatakan itu pasal harusnya tidak pantas. Anda sebagai jubir gimana? Disinilah Bang Hotman keunggulan dari KUHP nasional kita. Jadi selain kita menghormati nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai yang ada dalam undang-undang perkawinan, tapi kita juga sekaligus melindungi ruang privat masyarakat Bang Hotman. Karena begini Bang Hotman, secara melindungi ini kan bukan melindungi, malah mempidanakan privat. Begini Bang Hotman, kalau misalkan contoh ya kewenangan mengadu yang diperluas ya, kan ini kan nggak bisa dipilah-pilah Bang Hotman. Artinya ketika seorang memutuskan untuk mengadukan anaknya atau orang tuanya, dia harus berpikir 1000 kali Bang. Karena pengaduan itu nggak bisa dipilah-pilah Bang. Artinya dia turut mengadukan anaknya juga dan juga pasangan selingkuhnya. Itu pertama Bang. Yang kedua Bang, kita sudah riset dan juga teliti Bang. Sejak dari tahun 1996 Bang,
perluasan dari delik perzinahan, Bang, di mana hakim mulai menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, menentukan bahwa pada akhirnya rumusan pasal 411 ini, Bang, merupakan resultante yang paling sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Pertanyaan saya sudah mengecek, saya yakin bahwa hampir 90% negara di dunia ini, bahkan perzinahan yang orang nikah pun bukan sebagai pidana. Saya sudah cek kemarin di Australia, Singapura, mereka mengatakan perzinahan orang yang nikah pun bukan pidana, itu sipil matter. Apalagi yang single sama single. Ya. Jadi apakah Anda setuju bahwa memang hampir semua negara di dunia ini, bahwa memang perzinahan itu dianggap murni perkara perdata? Begini, Bang, saya jawab. Contoh di Perancis ya, Perancis sudah mendekriminalisasi ketentuan perzinahan sejak tahun 1975, Bang. Tetapi, Bang, karena ini diatur delik aduannya sebagai hak dari suami atau istri, orang tua dan anak, Bang, maka secara kontrario, Bang, dibalik nih, Bang, pemikirannya ini. Dengan diatur demikian, maka masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang nggak ikut campur, nggak didudukan secara langsung, nggak bisa melakukan penghakiman, Mas, nggak bisa melakukan playing judge, nggak bisa ikut campur. Anda setuju nggak bahwa hampir semua negara di dunia ini tidak ada yang mengatur undang-undang seperti kita ini? Bang Hotman, ada 3 jenis delik. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Karena gini, Bang, letaknya. Fakta dulu, fakta. Yes or no? Iya. Jadi gini, Bang. Bukan pendapat loh, bukan pendapat. Ya, ini tindak pidana, Bang. Tindak pidana. Jadi namanya perzinahan itu menurut Bang, nilai dan hukum masyarakat itu tindak pidana, Bang. Tetapi ada komanya kan, ketika diatur sebagai delik aduan itulah tidak akan ada legal proses. Satu kalimat singkat, kita mau istirahat. Ya, jadi hukum itu berhenti pada saat hubungan privasi itu ada. Jadi dia nggak bisa masuk langsung ke ranah privasi orang. Hukum pidana itu berhenti pada saat sudah menyangkut hubungan privasi, apalagi mau sama mau. Itu kesimpulan dari dokter pidana dan kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini.